Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Shalom. Senang sekali saat ini saya bisa menyapa semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya dengan pujian penyembahan ini dapat menjadi bekal saudara, dapat menjadi pedoman saudara dalam menjalani hari-hari ini. Namun sebelumnya itu ada satu ayat yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini, yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya percaya dengan firman dan penyembahan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan bersama pada pagi hari ini, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Walau tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Sama-sama katakan. Haleluya. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna,
kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Oh, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Oh, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, Tuhan, Kau selalu bersamaku. Dan ku panggil Kau Bapa, di dalam kesesakanku. Kau tetap bersamaku. Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita ada di hari pertama di Phase 21 dengan tema besar kita di bulan ini adalah intimacy. Wow, saya berdoa sebagai gembala berharap bahwa kita semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membaca perenungan kita pagi hari ini, mari persiapkan hati kita. Mari sebelum kita membaca firman, mari kita merenungkan kembali setiap momen-momen kebaikan Tuhan di hari-hari kemarin yang sudah kita lewati, bahkan mungkin di sepanjang tahun ini, bulan Januari sampai Juli, betapa Tuhan membuat banyak kebaikan. Mungkin pernah kita sedang sakit dan hampir kehilangan pengharapan, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Ada kebutuhan yang sangat mendesak dan sepertinya nggak ada pertolongan, dan mujizat Tuhan terjadi. Mungkin ada sempat saudara mungkin mengalami situasi yang sangat berbahaya, hampir kecelakaan atau kondisi yang terburuk sekalipun, tapi tiba-tiba Tuhan menyelamatkan saudara. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian, dan mari coba kita renungkan momen-momen kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita alami, sehingga waktu kita mulai bersyukur, mulai Bapak Ibu Saudara mulai ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat pertolongan Tuhan, ingat-ingat
tangan Tuhan yang sangat ajaib menolong kita, maka pagi ini saya percaya akan terluapkan ucapan syukur dari hati kita untuk bilang Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Dalam setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi, ternyata Tuhan hadir dalam situasi yang rumit sekalipun. Tuhan ada di sana, Tuhan menolong kita. Sehingga waktu kita mulai mengingat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih sayang Tuhan, penyediaan Tuhan, hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Hati kita akan penuh dengan segala kebaikan Tuhan. Kalau saudara punya catatan, saudara boleh mencatat kebaikan Tuhan, atau saudara bisa taruh di story WA saudara untuk menyatakan syukur kebaikan Tuhan, di story IG, di Facebook saudara, untuk bersyukur untuk banyak hal, untuk hal-hal yang besar maupun kecil yang Tuhan lakukan di kehidupan kita. Karena dengan hati penuh dengan ucapan syukur, saya percaya akan membuat kita semakin mengalami keintiman dengan Tuhan, akan semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kasih sayang, cintanya Tuhan di hidup kami yang kami alami di sepanjang tahun ini, dari mulai Januari sampai bulan Juli, dan kami ada di hari pertama di bulan Agustus, bersyukur karena Tuhan ada di hidup kami. Untuk setiap kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan, kami nggak bisa balas semuanya Tuhan. Sebab itu kami ingin lebih dalam lagi dengan Tuhan. Berkati puasa selama 21 hari ini, berkati biar puasa kami mengandung kuasa yang luar biasa, ada terobosan Tuhan terjadi. Makasih bersyukur, berkati firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita mau baca nat firman Tuhan kita. Judul tema khotbah hari ini adalah persahabatan dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan begini, kamu adalah sahabatku. Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya. Ini dia sebut kepada murid-muridnya secara khusus, saudara. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Syarat menjadi seorang sahabat ternyata melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bicara mengenai ketaatan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. 2 kali diulang kata sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Tuhan ingin sekali menjadikan kita sahabatnya. Seperti yang disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa dia ingin menjadikan mereka sahabatnya. Nah, apa syarat dari menjadi seorang sahabat? Ternyata dia seorang sahabat berkaitan erat dengan yang namanya ketaatan, ya, ketaatan yang dia inginkan dari murid-muridnya. Jadi setelah beberapa waktu murid-murid Yesus, rasul-rasul ikut dengan Yesus berkeliling, dengarkan dia, belajar dari dia. Yesus sangat ingin memanggil mereka sebagai sahabat, dan dia sangat suka memanggil orang itu sebagai sahabat. Bahkan di dalam Alkitab juga ada Musa, Abraham, Lazarus, dan beberapa di antara lainnya yang disebut sebagai orang-orang yang dekat dengan dia, dipanggil sebagai sahabatnya. Demikian juga Yesus dengan murid-muridnya. Kalau saya perhatikan, 2 kali disebutkan dia memanggil mereka dengan kata sahabat, ingin menjadikan mereka sahabat. Nah, sahabat ternyata syaratnya adalah bagaimana kita melakukan kehendaknya. Dikatakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang didengar dari Bapaknya, dia sampaikan kepada murid-muridnya, dan mereka melakukan apa yang dia sampaikan. Maka itulah terjadi sebuah yang namanya persahabatan. Jadi kalau kita melihat di sini, taat dan persahabatan itu ada dalam kalimat yang sama, gitu ya. Tuhan ingin kita menjadi sahabatnya dengan menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau pikir-pikir ya, sudah kita mau renung-renungan kembali. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah 100% dan dia manusia 100%. Kita nggak boleh meragukan keilahiannya, bahwa dia adalah Allah 100%. Dia punya sifat ilahi. Nah, sesungguhnya dia berbeda dengan kita, saudara, gitu ya. Karena dia bersifat ilahi, dia tanpa dosa, dia juga manusia 100%, saudara. Tetapi yang kita lihat bahwa meskipun dia Allah yang berkuasa, gitu ya, dia Allah yang luar biasa, dia juru selamat kita. Tetapi
lewat ayat ini kita bisa mengerti bahwa ada satu undangan dari Tuhan untuk menjadikan kita sebagai sahabat. Dia ingin sekali berhubungan dengan kita. Dia suka sekali mengalami kedekatan dengan kita. Dia suka, yang namanya sahabat tuh pasti ada sebuah percakapan, conversation, ada sebuah hubungan timbal balik. Jadi dia sangat suka bergaul intim dengan kita, menjalin hubungan dengan kita, dia ingin menjalin persahabatan dengan kita. Wah, kita punya sebuah hak istimewa yang luar biasa, saudara, karena pemimpin-pemimpin agama yang lain yang menyatakan diri mereka adalah pemimpin agama, bahkan mungkin menjadi sosok yang disembah, mereka begitu membangun jarak yang jauh dengan pengikutnya gitu ya, sedang meminta penghormatan yang berlebihan. Tapi sedangkan Yesus, dia ingin dekat dengan kita, dia ingin menjadi sahabat dengan kita, dia ingin mengalami kedekatan dengan kita. Nah, di hari puasa pertama ini dalam tema besar kata keintiman, saudara perlu tahu bahwa dari hati Tuhan, dia ingin membangun persahabatan dengan kita, dia ingin kita mengalami kedekatan dengan dia. Makanya iblis itu nggak suka dengan konsep ini. Dia nggak suka kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Apalagi terjadi sebuah persahabatan. Makanya iblis suka sekali mengintimidasi kita dengan dosa, kesalahan, dan masa lalu kita. Dia ingin membuat kita merasa nggak layak. Wah, kita berdosa, dia kudus. Wah, dia di surga yang kekal dan kekudusannya, saya manusia berdosa. Iblis suka sekali membuat kita terintimidasi sehingga kita tidak berani untuk mendekat kepada dia. Kita nggak berani untuk menjadi sahabatnya, padahal dia menyebut kita sebagai sahabatnya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, mungkin saudara ingat apa yang pernah saya sampaikan di khotbah saya, bahwa bagi Yesus kita ini yang terutama, kita ini primer, dosa sekunder, saudara. Artinya kita jauh lebih penting daripada setiap pelanggaran kita. Ibarat kalau seorang anak bayi, dia buang air, dia pup. Yang dibuang bukan bayinya, tapi yang dibuang adalah pampersnya, ya. Yang dibuang sekali lagi bukan bayinya, tapi yang dibuang adalah pampersnya, kotorannya yang dibuang, karena yang terpenting adalah baby tersebut, anak tersebut. Demikian juga dengan kita ini primer bagi Tuhan. Sebab itu dia harus turun dari surga menjadi manusia untuk menebus dosa kita, karena kita ini primer di mata Tuhan. Kita ini penting dan terutama. Kita penting bagi Tuhan. Diri saudara penting bagi Tuhan. Sebab itu dia mau menjadikan kita sahabatnya. Bersyukurlah saudara, bahwa saudara dan saya dilayakkan menjadi sahabatnya Tuhan. Kita dilayakkan untuk dekat dengan dia, untuk bisa berbicara dengan dia, membangun keintiman dengan dia. Puji Tuhan, dan selama 3 hari ke depan kita akan terus berbicara bagaimana caranya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Seperti apa hidup persahabatan dengan Tuhan. Dan setiap hari akan ada pertanyaan yang akan kita renungkan bersama untuk jadi refleksi kita, sehingga setiap firman yang kita dengarkan sungguh-sungguh menolong kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, setelah kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saudaraku, mari kita sediakan waktu sejenak dan mari saudara pikirkan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan selama ini. Bagaimana persahabatan saudara dengan Tuhan selama ini. Apakah kita sudah membangun keintiman dengan Tuhan selama ini? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Apakah kita punya waktu-waktu secara khusus untuk kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun persahabatan kita dengan Tuhan, saudaraku? Dan jangan lupa, sebelum kita akan berdoa lewat renungan ini, mari kita punya sebuah komitmen yang baru, bangun sebuah komitmen yang baru untuk sudah lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan firman, melakukan firman yang lebih sungguh-sungguh. Karena seorang sahabat, dia pasti melakukan firman yang diperintahkan oleh Bapaknya, oleh Yesus sendiri. Mari kita mulai bangun komitmen. Dan pagi ini, apabila saudara mungkin punya pergumulan, punya hal-hal yang perlu saudara doakan, mari bawa sama Tuhan, percaya pasti ada mujizat, percaya pasti ada kekuatan daripada Tuhan bagi hidup saudara. Tuhan berkati kita semua, mari jadi sahabatnya Tuhan, semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu lagi di hari kedua besok, dan saya berdoa agar firman Tuhan menguatkan kita. Selamat berpuasa, tetap semangat, alami hadirat Tuhan, alami kekuatan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari pertama ini, Tuhan berpesan kepada kami
bahwa kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan, keistimewaan oleh Tuhan, dan Tuhan sayang sama kami. Aku berdoa menolak dan cabut setiap intimidasi iblis yang seringkali merongrong kami, melemahkan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sayang sama kami, ingin jadikan kami sahabat, melayakkan kami untuk dekat dengan Tuhan. Aku berdoa biar kami lebih sungguh-sungguh lagi dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, cinta firman, mengasihi hadirat Tuhan, dan selalu ingin dekat dengan hatinya Tuhan. Berdoa bagi setiap tantangan pergumulan yang jemaat-Mu alami, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan pergumulan masalah mereka ada jalan keluar daripada Tuhan, ada terobosan, ada mujizat di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja dengan dahsyat, Tuhan menjamah mereka semua. Terima kasih, bersyukur berkati kekuatan buat kami dalam puasa selama 21 hari ini. Dalam nama Yesus berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.